Hola, salam olahraga. Semoga Anda sehat selalu dan semangat terus. Mungkin Anda sudah bisa mendengar bagaimana Ralf Rangnick ya. Kalau Anda bisa menyaksikan pertandingan antara MU melawan Crystal Palace. Pelatih berusia 63 tahun asal Jerman ini mendapatkan kemenangan pertama dia di debut pertama ya. Dari 7 pelatih yang belakangan bisa menangani MU, 6 diantaranya itu mendapatkan hasil pertandingan pertama dengan sukses, termasuk caretaker mereka kemarin yang mengundurkan diri, yaitu Michael Carrick ya. Kecuali hanya Louis van Gaal yang tidak bisa memenangkan laga pertama dia saat membesut MU. Oke, saya kembali dengan Rangnick. Ini luar biasa. Dia menanamkan suatu filosofi gegenpressing yang oke lah. Belum begitu terlihat dengan bagus ya sepanjang pertandingan karena ini memang pertandingan pertama. Namun Rangnick bisa memainkan caranya dengan tepat, dengan baik bersama dengan MU, walaupun ini hanya pertandingan awal buat dia ya. Dia masih ingin melihat lagi tentunya kekurangan-kekurangan dari MU. Namun yang pertama, bahwa Rangnick sudah memutuskan bagaimana mereka selalu kalah dalam 2 musim terakhir melawan Crystal Palace di Theatre of Dreams, Old Trafford. Sebelumnya mereka kalah pada musim lalu 3-1 dan kalah lagi 2-1 ya. Atau 1-2 dari Palace di Old Trafford. Sekarang mereka bisa menang ya. Jangan melihat dari skor kecil ya. Yang lahir dengan Fred membuat gol itu di menit ke-77, tapi cara bermain dari MU sama sekali saya lihat ini berubah ya. Satu clean sheet ini itu punya arti yang besar. Karena kan 8 pertandingan kandang MU terakhir di Old Trafford itu selalu mereka kebobolan, tidak clean sheet. Nanti Rangnick datang baru mereka mendapatkan clean sheet itu di Old Trafford. Jadi kalau bicara di Old Trafford mereka sulit mendapatkan itu sebelum Rangnick melakukan dengan baik tugasnya. Cara yang dia mainkan, konsepnya, filosofinya jelas ya. Bermain dengan 3 kategori yang bagus. Agresif ya. Bagaimana mereka dengan intensitas yang tinggi, kemudian pressing yang ketat, itu yang tampil luar biasa. Kalau bisa saya katakan selama 90 menit plus 5 menit ada injury time dan dijalankan dengan baik oleh semua pemain. Rangnick tidak mengubah apa yang dimainkan oleh Michael Carrick saat menang melawan Arsenal 3-2 di Old Trafford. Pemain itulah yang dia tampilkan. Artinya dia tidak mau mengambil resiko. Tetapi sekali lagi, cara bermainnya berbeda dengan cara bermain yang ada di Ole, termasuk oleh caretaker ya, Carrick. Dia memainkan sekilas orang bisa melihat itu adalah dengan pola yang sama ya. 4-2-3-1. Tetapi sesungguhnya di lapangan ini dia tidak memainkan pola ini karena Rangnick memang tidak begitu kental, tidak suka dengan gaya pola seperti ini. Dia itu punya 3 pola favorit. 4-3-3, 4-4-2, dan satu lagi pola yang dia terapkan kemarin, pola yang dia mainkan ketika ada di RB Leipzig di Bundesliga itu dengan 4-2-2-2. Kelihatan unik ya. Mereka melihat bahwa ini ada 4-2-3-1 tapi dijalankan dengan baik dengan 4-2-2 ini oleh semua pemain sesuai dengan keinginan Ralf Rangnick. Dia bukan Ole ya, yang lebih banyak diam duduk. Dia berdiri di pinggir lapangan, berkomunikasi dengan semua pemain, berteriak ya, memberikan kode, memberikan aba-aba kepada semua pemain. Ronaldo sering melihat keluar untuk apa yang dilakukan oleh Rangnick, termasuk Fred ya, McTominay, Bruno Fernandes selalu dia berteriak. Maguire, Lindelof yang bermain sangat bagus, disiplin di belakang juga mengikuti apa yang diinginkan oleh Rangnick. Pola ini berjalan dengan baik. Ya, Anda bisa melihat dengan 4 back, Telles di kiri, Dalot di kanan, dan Lindelof bersama dengan Maguire di depan De Gea. 2 pemain gelandang yang mungkin lebih agak bertahan ya, itu adalah Fred dan McTominay. Dua gelandang ini juga berjalan dengan oke. Di depannya itu Sancho dan Bruno Fernandes bermain sebagai pemain nomor 10. Ini sangat krusial, sangat penting untuk bisa mendapatkan pemain dengan gaya nomor 10. Kemudian Ronaldo tidak sendiri. Dia ditemani oleh Marcus Rashford. Itulah yang mengatakan bahwa 4-2-2-2
ini agak unik, tetapi berjalan dengan baik sekali. Dia perlu melakukan ini, sehingga kendali permainan itu ada di nomor 10 yang dimainkan oleh Sancho dan Bruno Fernandes. Dan itu jalan dengan oke, ya. Dengan pola demikian, memberikan ruang kepada dua fullback, Telles dan juga Dalot, ini untuk lebih banyak menusuk, lebih banyak menekan. Dan dengan gegenpressing seperti ini, memang harus dimainkan dengan back-back yang punya kecepatan, punya visi yang bagus. Dalot, ya, saya mencermati pemain ini, mampu menyingkirkan Wan-Bissaka yang duduk di bangku cadangan. Saya pikir ini bagi Wan-Bissaka bisa tamat, ya, ketika Dalot bermain dengan luar biasa selama 90 menit. Dia begitu tinggi dalam mendukung serangan MU dari sisi kanan, ya, menarik perhatian lawan, bisa menembak bola. Ada satu tembakan dia di akhir babak pertama yang bagus, ya. 22 percobaan passing yang sangat baik, umpan yang sangat baik, 20 antaranya sukses, ya. Ada 3 yang mengarah dengan cermat ke dalam kotak penalti. Dan betul-betul Dalot memperlihatkan bahwa dia bisa bermain seperti ini, seperti yang dimaui oleh Rangnick, yang selama ini sulit dimainkan oleh seorang Wan-Bissaka. Jadi saya pikir Wan-Bissaka bisa habis dengan Dalot yang tampil bagus minimal dalam 2 pertandingan terakhir, ketika dia menunjukkan bahwa inilah saatnya buat dia, ya, untuk tampil mendapatkan tempat utama di MU saat pelatih baru datang, ya. Telles juga mengambil peran yang sangat penting di dalam mendukung serangan. Spesialis dalam bola-bola mati, ya. Set piece yang sangat bagus, ya. Dia memenangkan ada 2-3 kali duel udara, 3 tackle yang sempurna, ada 2 intercept yang bagus. Telles bermain sangat baik. Jadi 2 fullback ini menjalankan fungsinya dengan baik dan mengikuti cara skenario dari seorang Rangnick, ya. Kemudian bagaimana Fred menjadi salah satu kunci di tengah, di samping McTominay yang lebih banyak bertahan. Kalau mendukung serangan, Fred akan membantu Sancho dan juga Bruno Fernandes untuk mengalirkan bola kepada Ronaldo dan Rashford. Ini banyak sekali, ya. Ada 95 sentuhan dilakukan pemain ini. 83% itu sukses, ya. 9 tackle-nya itu menghadirkan 7 tackle yang sukses. Dia bisa mengambil alih ketika kehilangan bola untuk menghidupkan serangan MU. Ada sekitar 5-6 kali Fred melakukan ini. Jadi penampilan terbaik yang saya pikir selama ini terjadi di saat dia bermain bersama dengan Rangnick untuk pertama kali debut dari pelatih Jerman ini. Terlepas dari dia bisa membuat 1 gol yang penting di menit ke-77, namun dia bisa melepaskan ada 2 tembakan di sana sebelum lahir gol. Dan proses gol ini juga kan bagus. Dimulai dari Dalot yang banyak menusuk dari sisi kanan, ya, yang membuat Rangnick terkesan dengan pemain ini. Dalot memberikan umpan ke dalam kepada Greenwood, ya. Greenwood yang masuk menggantikan Sancho, ya. Kemudian Greenwood memberikan bola ke belakang dan diangkat di placing dengan bagus oleh Fred untuk bisa menghadirkan gol pertama. Jadi suatu skema permainan yang sangat bagus. Di saat Sancho agak kewalahan, agak kelelahan, kemudian Rashford juga, dia perlu di dalam gegenpressing dia untuk memainkan pemain-pemain yang lebih fresh, lebih segar lagi untuk terus menguasai, mendominasi permainan. Memang agak mengagetkan tentunya ketika melihat, oh, dia menarik Sancho yang lagi bagus, dia menarik Rashford, tetapi yang dia masukkan adalah 2 anak muda yang punya kecepatan. Ini yang diperlukan untuk terus menguras tenaga lawan, ya, mengajak berlari. Greenwood menggantikan Sancho, kemudian Rashford digantikan oleh pemain yang tidak diduga sama sekali. Tidak ada yang bisa melihat bahwa dalam pertandingan ini sepenting ini bagi seorang Rangnick, dia memainkan Anthony Elanga, pemuda berusia 19 tahun, ya, mengawali debut pertama dia bersama dengan Rangnick di IPL. Ini pertama kali bagi Elanga masuk, ya. Tentunya dia senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Rangnick, ya. Sebuah kehormatan bagi dia. Makanya dia bermain tidak buruk sama sekali. Dia menggantikan seorang Rashford, di mana MU harus bisa memenangkan pertandingan ini di hadapan publik di Theatre of Dreams. Dan keberanian dari Rangnick ini yang penting, bahwa dia suka dengan pemain-pemain muda, harus memberikan kesempatan ini, sehingga Elanga mendapatkan jam bermain pertama dia bersama dengan MU pada musim ini. Dan dia berlari dengan sangat bagus untuk terus bisa mengacaukan konsentrasi pemain belakang lawan bersama dengan Greenwood. Greenwood membuat satu passing yang bagus, ya, satu umpan yang sangat baik.
dengan assist untuk bisa menghasilkan gol dari Fred. Jadi saya pikir konsep cara bermain dari Rangnick ini bagus sekali. Ronaldo memang tidak mencetak gol, tapi pergerakan tanpa bola dia, Ronaldo sekarang lebih termotivasi. Kalau biasanya dia malas melakukan pressing, kelihatan sekali babak pertama bahkan sampai babak kedua ketika unggul mempertahankan kemenangan itu, Ronaldo tuh sibuk lari sana lari sini untuk terus ke belakang, ya, mempressing lawan dan itu yang diinginkan oleh seorang Rangnick, ya, bahwa dia harus lebih punya kontribusi yang kuat di dalam tim, dan Ronaldo melakukan itu. Jarang kita lihat Ronaldo untuk turun bertahan, memarking lawan, merebut bola, dan dia memainkan dengan sangat baik. Jadi debut pertama Rangnick ini luar biasa. Nah, ada yang saya mau katakan di sini, apakah Anda melihat ada sesuatu yang berbeda ketika walaupun itu masih ditangani oleh Sir Ferguson, ya. Bagaimana Ferguson ini menghadirkan 13 gelar, tentunya semua tahu, ya, bahwa Alex ini pelatih yang bagus. Tetapi kita jarang melihat apa yang dilakukan oleh Rangnick kemarin. Kalau Anda jeli, ya, ketika babak pertama itu selesai, semua pemain masuk di kamar ganti, dan ketika mereka keluar lagi setelah 15 menit mungkin istirahat di dalam, mendapat masukan-masukan dari Rangnick, cara bermain yang lebih agresif di babak kedua untuk bisa menghasilkan gol. Tidak seperti biasa bahwa seluruh pasukan MU itu harus keluar 5 menit sebelum babak kedua kick off atau bola ditendang, ya. Mereka harus keluar lebih awal dibandingkan pemain-pemain lawan, pemain-pemain Crystal Palace. Ini tidak pernah terlihat. Kenapa mereka keluar lebih awal? Dan harus bersama-sama mereka keluar. Rapi, ya, keluar secara bersamaan untuk mereka jogging di lapangan. Lari kecil semua 5 menit sebelum laga dimulai babak kedua. Ini tidak pernah terjadi. Dia melakukan itu, semua pemain harus melakukan pemanasan. Pemain intinya yang akan bermain. Semua akan warming up, pemanasan lapangan mungkin hanya 4-5 menit, ya. Mereka harus bisa menyesuaikan kondisi lagi untuk bisa memanaskan tubuh mereka sebelum mereka bertarung di babak kedua. Dan ini luar biasa bagaimana tingkat disiplin yang dimainkan oleh Rangnick terhadap MU yang mereka tidak mendapatkan itu selama ini. Termasuk dari pelatih-pelatih sebelumnya. Setelah Fergie ada David Moyes, ada Louis van Gaal, ada Mourinho, ada Ole, sampai caretaker kemarin dengan Carrick. Dan Rangnick mempertontonkan show dia di sana. Ya, bukan show bahwa mereka bisa menang bermain dengan gegen pressing yang tinggi, agresif, ya, tetapi dia melakukan semua hal yang harus dilakukan oleh pemain-pemain MU, ya, termasuk disiplin mereka. Mereka keluar dengan bagus sekali. Kalau Anda bisa melihat, mereka melakukan pemanasan, ya, di lapangan, bergerak semua sebelum mereka masuk untuk bisa membuat suasana lebih bagus lagi. Mereka, ya, tidak tegang, ya. Itu yang dilakukan oleh Rangnick. Dia selalu berdiri di sini, dia memberikan kode-kode khusus. Itu yang penting. Ya, ketika dia harus berdiskusi dengan asisten, dia harus naik menemui asistennya, termasuk Fletcher yang ada di atas, berkonsultasi bagaimana melihat keadaan lapangan. Nah, dia mengusulkan pemain A harus ganti, ada punya plan B ketika plan A tidak jalan untuk kebuntuan mereka sebanyak babak pertama tidak bisa menghasilkan gol. Bagaimana mereka ingin melakukan itu dengan baik. Dan pergantian juga yang luar biasa yang tidak terpikirkan ketika Sancho dan Rashford keluar, bahkan dengan Bruno Fernandes setelah mereka unggul 1-0 untuk mendorong Donny van de Beek masuk. Jadi dia tidak mengganti pemain belakang. Dia tidak mengganti dua gelandang yang lebih kuat dalam bertahan, McTominay dan Fred. Tetapi dia menggantikan 3 pemain yang ada di depan yang banyak untuk mendukung serangan, ya. Ketika mereka mungkin kewalahan, dia taruh pemain-pemain yang bagus, ya, dengan Elanga ada sana, dengan Greenwood yang dimainkan, biar intensitas ini selalu terjaga dengan tinggi untuk bisa mendukung Ronaldo yang ada di depan. Nah, ini saya pikir visi cara bermain yang bagus dari seorang pelatih, dan dia sudah tunjukkan. Dia juga ada ekspresi ketika gol pertama terjadi dari Fred. Dia betul-betul mengepalkan tangan dia dengan sangat gembira, ya. Luar biasa, ya, kalau bisa melihat. Fred bermain sangat baik. Jarang melihat bahwa Fred ini bisa tampil se-enjoy seperti kemarin di dalam cara merebut bola kepada lawan, ya, dengan dia terus bisa mendukung serangan dari bermain sangat cepat juga, ya. Disiplin yang dimainkan bersama dengan McTominay ini betul-betul memuaskan hati bagi Rangnick. Baru pertandingan pertama memang belum boleh bergembira, bereforia, ya, karena Rangnick masih punya tugas ke depan. Memang ketika pertandingan ini dimenangkan, 5 laga ke depan mereka agak ringan, ya.
bisa mendapatkan lagi 15 poin sehingga total 18 poin di paruh pertama sebelum berakhir nantinya pada akhir Desember. Mereka akan menuju ke Norwich, kemudian akan ke Brentford. Dua laga tandang yang tidak boleh dianggap remeh. Ya, mereka harus menang di sini, harus 6 poin. Dan itu menjadi tugas utama bagi Rangnick. Kalau mereka menang 1-0 di sini kemudian ditahan imbang oleh Norwich, bahkan juga imbang ya. Gak usah kalah lah. Imbang saja itu kan akan menurunkan juga bagi perkembangan Rangnick bersama dengan MU. Semoga ini tidak terjadi dan saya yakin ini modal kuat bagi Rangnick untuk membawa MU bisa terbang tinggi lagi. Sekarang mereka sudah di peringkat ke-6, 24 poin, menggeser Arsenal yang walaupun belum bersiap bermain, masih bisa ada perubahan. Tapi mereka bisa memanaskan situasi ini untuk meramaikan di posisi keempat. Bersama tentunya dengan Spurs yang ada di kelima dan dengan West Ham. Kita akan tunggu apa lagi yang akan dimainkan oleh Rangnick dengan gegen pressingnya. Karena kita tahu bersama kan bagaimana intensitas yang sangat tinggi yang dilakukan, agresivitas yang bagus. Ini harus ditanamkan kepada seluruh pemain-pemain MU. Dan mereka mulai terbiasa. Itu yang paling penting. Terbiasa dengan gaya Rangnick yang memainkan pola menyerang yang sangat bagus. Karena ini penting sekali buat sebuah tim untuk bisa mengangkat performa mereka dalam pertandingan demi pertandingan. Memang agak mengagetkan juga bagi semua pemain, tapi pasti secara perlahan mereka akan bisa menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh Ralf Rangnick. Oke, selamat buat Anda penggemar MU dimanapun Anda berada. Dan sampai di sini pembicaraan kita dengan Ralf Rangnick dan kemenangan pertama mereka dengan clean sheet pertama mereka pada musim ini di Old Trafford. Sampai jumpa, ciao.